Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saat ini kami akan mempresentasikan tentang sistem antrian layanan tunggal. Dan anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Khaila Zaskia Ramadhani, Nirmala Putri Lestari, dan Siti Nurmalih Hayati. Boleh tolong di next? Satu slide lagi, tolong. Nah, jadi yang akan kita bahas pada hari ini itu ada pendahuluan, struktur dasar model antrian, klasifikasi model antrian, notasi dan parameter, distribusi eksponensial, birth and death process. Boleh dilanjutkan kembali? Nah, ada lagi prosedur analisis tunggal, model single server MM1, contoh kasus, penerapan analisis biaya, variasi lain dari single server, dan latihan soal. Boleh dilanjut? Oke, ini kita masuk ke pendahuluan. Jadi sistem antrian itu apa sih? Sistem antrian itu membahas bagaimana pelanggan yang membutuhkan layanan masuk ke dalam suatu sistem, menunggu lalu dilayani. Nah, jadi pelanggan yang datang dari suatu sumber, kemudian jika pelayanan belum tersedia, mereka akan menunggu di dalam antrian. Setelah itu, pelanggan dipilih berdasarkan aturan tertentu untuk dilayani oleh fasilitas pelayanan. Dan setelah selesai, mereka akan meninggalkan sistem gitu. Nah, fenomena antrian ini tuh udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari nih. Kita mau di mana aja ngantri. Kita mau ke toilet ngantri. Kita mau masuk ke halte TJ ngantri. Mau tap-in ngantri. Jadi fenomena antrian ini kayak udah jadi hal yang nggak bisa dipisahkan nih dari kehidupan kita. Nah, tapi meskipun begitu, meskipun kita udah terbiasa ngantri, waktu tunggu yang terlalu lama itu bisa jadi masalah yang seringkali menimbulkan ketidaknyamanan. Boleh tolong di next? Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa masalah utama nih dalam sistem antrian. Yang pertama itu ada waktu tunggu pelanggan yang terlalu lama, kemudian ada panjang antrian yang terbentuk dalam sistem, dan waktu tunggu yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan efisiensi. Nah, untuk efisiensi pelayanan, eh, oke, untuk efisiensi pelayanan, sistem antrian digunakan untuk menganalisis kinerja pelayanan, untuk menentukan kapasitas pelayanan yang tepat, dan terdapat trade-off. Jadi kalau kapasitasnya besar, waktu tunggunya jadi lebih sedikit. Kita ambil contoh kayak franchise-franchise besar kayak Hot Wheels, McD, KFC, mereka itu kapasitas sebesar. Jadi waktu tunggu antriannya juga sebentar. Namun biaya yang kita keluarkan tuh harus lebih tinggi. Coba kita bandingin sama UMKM-UMKM kecil nih kayak ST Daksin, Miamin. Mereka itu kapasitasnya kecil, jadi waktu tunggunya meningkat. Namun sebagai gantinya biayanya lebih rendah. Nah, tujuan dari sistem antrian ini, kita bisa menyeimbangkan biaya pelayanan dan waktu tunggu. Boleh tolong di next? Nah, ini ada contoh sistem antrian. Yang pertama ini ada unit gawat darurat rumah sakit. Yang pertama itu ada pasien datang ke unit gawat darurat untuk mendapatkan pelayanan medis. Nah, awalnya ini cuma ada satu dokter aja nih yang bertugas. Cuma seiring waktu, jumlah pasien yang datang terus meningkat setiap tahunnya. Pada jam sibuk, pasien kadang harus menunggu cukup lama sebelum dilayani, padahal namanya gawat darurat tuh. Hal ini menyebabkan waktu tunggu menjadi masalah utama dalam sistem. Oleh karena itu, dipertimbangkan penambahan dokter kedua agar dua pasien dapat dilayani secara bersamaan. Nah, contoh ini tuh adalah contoh sistem antrian in general ya, guys. Boleh tolong di next? Nah, ini ada contoh keduanya nih. Contoh kedua ini ada sistem antrian tunggal atau single server yang nanti bakal kita bahas lebih dalam lagi. Contoh sederhana dari sistem antrian tunggal dapat ditemukan pada antrian di mesin ATM yang hanya memiliki satu mesin aktif. Kayak mesin-mesin ATM di Alfamart, Indomaret itu biasanya cuma satu kan yang aktif. Jadi kalau mesinnya lagi dipakai, pelanggan berikutnya harus menunggu dalam antrian. Setelah transaksi selesai, pelanggan tersebut meninggalkan sistem dan pelanggan berikutnya dilayani. Karena hanya terdapat satu fasilitas pelayanan, maka proses pelayanan berlangsung secara bergantian. Sistem seperti ini mencerminkan karakteristik dasar dari sistem antrian tunggal, di mana satu server melayani pelanggan satu persatu. Boleh tolong di next? Nah, ini ada juga nih proses dasar sistem antrian. Jadi proses dasarnya itu dimulai dari pelanggan yang datang ke
dari suatu sumber, kemudian masuk ke dalam sistem dan menunggu dalam antrian. Selanjutnya, pelanggan dapat dipilih berdasarkan aturan tertentu untuk mendapatkan pelayanan dari mekanisme pelayanan. Dan setelah selesai, pelanggan akan meninggalkan sistem. Boleh tolong di next? Nah, ini ada lagi nih, sistem antrian sederhana. Cuman yang ini tuh masuknya ke bukan single server, tapi sistem antrian banyak. Jadi salah satu bentuk paling umum dari sistem antrian itu adalah satu antrian yang mengarah ke satu fasilitas pelayanan. Dalam sistem ini, pelanggan datang dan membentuk antrian, kemudian dilayani oleh satu atau lebih server secara bergantian. Model ini merupakan bentuk dasar yang banyak digunakan dalam analisis sistem antrian. Jadi modelnya itu kayak mesin antrian yang di rumah sakit tuh kalau ngambil antrian kan banyak tuh mesinnya, kita bisa antriannya jadi bisa banyak gitu. Boleh tolong di next. Nah, untuk struktur dasar model antrian sendiri ada tiga komponen. Yang pertama, arrival atau kedatangan. Jadi, pelanggan dihasilkan dari suatu sumber atau input source dan masuk ke dalam sistem antrian seiring waktu. Yang kedua, ada queue atau antrian. Pelanggan yang datang akan menunggu dalam antrian sebelum dilayani. Yang ketiga, ada service atau pelayanan. Pelanggan dipilih berdasarkan aturan tertentu atau queue disiplin, kemudian dilayani oleh mekanisme pelayanan atau service mechanism, dan setelah selesai akan meninggalkan sistem. Komponen-komponen ini membentuk proses dasar sistem antrian, yaitu pelanggan datang, menunggu dalam antrian, dilayani, dan kemudian keluar dari sistem. Boleh tolong di next? Nah, jadi klasifikasi model antrian ini kalau berdasarkan jumlah server, yang pertama itu ada MM1, atau model dengan satu server, di mana waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Yang kedua ada MMS, atau model dengan beberapa server atau S-server, di mana pelanggan dapat dilayani secara paralel oleh lebih dari satu server. Yang kedua ini ada berdasarkan kapasitas sistem. Yang pertama itu ada tak terbatas atau infinite. Jadi jumlah maksimum pelanggan dalam satu antrian itu tidak dibatasi. Yang kedua itu ada finite, di mana jumlah pelanggan dalam sistem dibatasi sehingga tidak semua pelanggan dapat masuk ke dalam sistem. Boleh tolong di next? Nah, ini ada notasi-notasi dalam sistem antrian. Jadi model antrian ini secara umum dinyatakan dalam bentuk ABS, di mana A itu distribusi waktu antar kedatangan atau inter-arrival time, B itu distribusi waktu pelayanan atau service time, S itu jumlah server atau service channels. Nah, kemudian ini ada MDG, jadi ini tuh hanya variasi saja, namun nanti kita akan jelasin salah satu variasinya. Di mana M itu distribusi eksponensial atau Markovian, D itu waktu konstan atau deterministik, dan G itu distribusi umum atau general. Boleh tolong Lex? Nah, kemudian ada notasi dasar dari sistem antrian. Ada lambda sebagai laju kedatangan rata-rata, ada mu sebagai laju pelayanan rata-rata, ada S sebagai jumlah server, ada NT sebagai jumlah pelanggan dalam sistem pada waktu T, ada PNT yaitu probabilitas terdapat N pelanggan pada waktu T, kemudian ada PN atau probabilitas terdapat N pelanggan atau steady state. Nah, ini juga ada satu per lambda, yaitu waktu rata-rata antar kedatangan. Kemudian ada satu per mu, yaitu waktu rata-rata pelayanan. Boleh tolong di next? Nah, ini ada parameter kinerja sistem. Jadi, ini tuh ada relasi Little's Law. Relasi Little's Law itu hubungan antara jumlah pelanggan dan waktu, di mana L itu adalah rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem, LQ itu rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian, W itu rata-rata waktu dalam sistem, WQ itu rata-rata waktu tunggu dalam antrian. Jadi, relasi Little's Law itu ada L sama dengan lambda W, LQ sama dengan lambda WQ, dan rho sama dengan lambda per mu. Boleh tolong di next? Nah, selanjutnya ini ada bagian distribusi eksponensial. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini melanjutkan ada distribusi eksponensial. Nah, pasti teman-teman sekalian itu udah nggak asing kan sama distribusi eksponensial ini, karena sebelumnya pasti sudah pernah bertemu di pelajaran di mata kuliah statistika matematika atau statistika dasar. Nah, tapi sekarang akan kita bahas hubungannya di materi sistem antrian tunggal ini. Nah, jadi secara umum itu distribusi eksponensial digunakan untuk menggambarkan waktu yang dibutuhkan hingga suatu kejadian berikutnya terjadi.
Kalau dalam pembahasan sistem antrian tunggal, khususnya di model MM1 ini, distribusi eksponensial tuh dipakai buat memodelkan waktu antar kedatangan pelanggan dan waktu pelayanannya. Dalam konteks ini, waktu antar kedatangan itu berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda. Sedangkan waktu pelayanannya itu juga sama berdistribusi eksponensial tapi parameternya mu. Nah, artinya baik kedatangan maupun pelayanan itu sama-sama memiliki sifat acak dan tidak bergantung pada masa lalu. Boleh next slide? Nah, jadi kalau kita misalkan nih, TI besar itu sebagai waktu tunggu tersebut, maka distribusi eksponensial ini punya fungsi densitas probabilitas yaitu F T kecil sama dengan lambda E min lambda T, di mana T itu lebih dari sama dengan nol. Jadi parameter lambda di sini tuh dipakai untuk menunjukkan waktu laju kejadian atau rate, yaitu rata-rata banyaknya kejadian per satuan waktu. Jadi semakin besar nilai lambdanya, berarti kejadiannya itu semakin sering terjadi. Yang berarti waktu tunggu antar kejadian itu cenderung semakin kecil. Next slide. Nah, di sini selanjutnya ada proses kedatangan atau fasong. Tapi bentar, perasaan sebelumnya tuh udah dijelaskan ya sama teman saya dan saya singgung juga kalau yang kedatangan-kedatangan tuh distribusi eksponensial gitu. Tapi kenapa di sini tiba-tiba Poisson gitu? Tapi tenang, jangan bingung karena Poisson ini yang menjelaskan tentang proses kedatangannya atau kejadiannya. Sedangkan yang distribusi eksponensial itu menjelaskan waktu kedatangan antar pelanggan dan juga waktu pelayanannya. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau dalam teori antrian, menurut Lieberman, distribusi eksponensial itu dia nggak sendirian, tapi dia punya pasangan, yaitu distribusi Poisson. Jadi di model MM1, huruf M yang pertama itu menunjukkan bahwa proses kedatangannya bersifat Markovian, distribusinya Poisson. Sedangkan M keduanya juga menunjukkan bahwa waktu pelayanan bersifat Markovian, tapi distribusinya eksponensial. Sedangkan angka satunya itu menunjukkan bahwa hanya terdapat satu pelayan atau single server. Jadi dari ini dapat diberikan gambaran bahwa kedatangan pelanggan itu terjadi secara acak. Terus juga nggak ada pola tetap atau jadwal yang pasti. Setiap kedatangan itu independen terhadap kedatangan sebelumnya. Tapi kalau misalkan ternyata anggaplah kasus antrian di rumah sakit gitu. Dia udah punya jadwal tetap kayak konsultasi atau check up atau mungkin udah janjian sama dokter sebelumnya gitu. Itu dia nggak termasuk ini dan bisa disebut sebagai kasus khusus gitu teman-teman. Nah dengan kata lain, sistem antrian itu mengasumsikan bahwa pelanggan itu datangnya secara spontan. Jadi nggak ada terjadwal kayak janji temu dan sebagainya. Next slide. Nah di distribusi eksponensial juga ada probabilitasnya. Di sini yang pertama ada peluang bahwa waktu tunggu sampai kejadian berikutnya itu nggak melebihi T. Ditulis sebagai P, T besar kurang dari sama dengan T kecil, itu sama dengan 1 min E pangkat min lambda dikali T. Terus yang kedua, peluang bahwa waktu tunggu itu masih lebih lama dari T. Dituliskan sebagai P, T besar lebih dari T sama dengan E pangkat negatif lambda dikali T. Terus di sini ada rata-rata waktu tunggu atau ekspektasi T besarnya itu 1/lambda, sedangkan variannya adalah 1/lambda pangkat 2. Next slide. Nah, di sini akan bahas memory loss. Jadi, memory loss itu salah satu sifat distribusi eksponensial yang terbilang unik. Soalnya dia bisa dibilang tidak punya ingatan gitu. Nah, secara matematisnya ditulis sebagai P T besar lebih dari S ditambah T, di mana T itu lebih dari S. Sederhananya ditulis sebagai P T besar lebih dari T. Nah, artinya peluang bahwa suatu kejadian itu akan terjadi setelah tambahan waktu T itu dia tidak dipengaruhi oleh berapa lama waktu yang telah berlalu sebelumnya. Dalam konteks antrian ini berarti waktu tunggu pelanggan yang sudah lama menunggu itu tidak membuatnya lebih dekat ke pelayan. Nah, terus sistemnya tuh nggak punya efek akumulasi waktu gitu. Sederhananya kita ambil contoh
kalau kita mau beli es teh Daksin gitu, itu ketika yang ngelayanin ibunya cuma satu, terus pasti kan pelanggannya numpuk dan kita udah nunggu lama banget. Nah itu bukan berarti kita udah nunggu lama, maka kita akan dilayaninya cepet gitu setelahnya. Itu nggak begitu ya teman-teman, karena mau seberapa lama pun waktu nunggu kita itu nggak ada hubungannya dengan seberapa cepat nanti kita akan dilayanin gitu. Next slide. Nah, selanjutnya di sini ada birth and death process. Nah, dalam antrian sistem tunggal ini, khususnya model MM1, konsep birth death process itu dipakai buat kerangka dasar gitu. Untuk ngegambarin gimana jumlah pelanggan dalam sistem itu berubah dari waktu ke waktu. Jadi konsep ini tuh berasal dari teori proses stokastik. Dan dalam konteks antrian, ini dipakai untuk memodelkan dinamika masuk dan keluarnya pelanggan secara matematis. Jadi secara umumnya, per-date proses itu adalah suatu proses probabilistik yang menggambarkan perubahan keadaan atau state dalam sistem yang hanya dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu birth atau kelahiran, itu yang mempresentasikan bertambahnya jumlah pelanggan akibat kedatangan. Lalu yang kedua itu death atau kematian yang mempresentasikan berkurangnya jumlah pelanggan akibat selesainya pelayanan. Next slide. Nah, di sini ada struktur state dan juga transisinya. Dalam birth and death process itu dapat direpresentasikan dalam bentuk diagram seperti di bawah ini. Jadi di mana setiap lingkaran itu nunjukin suatu state yang menyatakan jumlah pelanggan dalam sistem. Di sini bisa dilihat state-nya itu ada dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai n+1. Di mana di situ menggambarkan kalau state-nya 0 itu berarti pelanggannya 0. Terus state 1 berarti pelanggannya ada 1 gitu. Dan juga transisinya, untuk transisi ke kanan bisa dituliskan dengan lambda 0, lambda 1 sampai lambda n. Itu menunjukkan proses kedatangannya. Proses setelah akan dilayaninya gitu. Sedangkan transisi yang di bawah itu yang arah ke kiri itu kita anggap sebagai dead, yang dimana waktu pelayanannya sudah selesai atau pelanggan sudah dilayani dan pergi gitu. Next slide. Nah, di sini juga ada beberapa asumsi penting. Yang pertama itu perubahan terjadi satu persatu atau one state transition. Dalam interval waktu yang sangat kecil, hanya satu kejadian yang mungkin terjadi, yaitu satu kedatangan atau satu pelayanan selesai. Jadi probabilitas dua kejadian sekaligus itu dianggap sangat kecil. Bisa dibilang mendekati nol gitu ya. Yang kedua ada sifat Markov atau memory loss, di mana probabilitas perubahan hanya bergantung pada state saat ini, bukan pada bagaimana sistem mencapai state tersebut. Ini berarti proses tidak memiliki ingatan masa lalu, gitu. Yang ketiga ada laju yang terjadi secara konstan. Ini khusus untuk model MM1 ya. Jadi laju kedatangan itu terjadi dengan konstan, dengan parameternya lambda, dan pelayanannya terjadi dengan parameter mu. Selanjutnya ada independensi kejadian, di mana kedatangan dan pelayanan itu terjadi secara independen satu sama lain. Jadi kedatangan pelanggan pertama, kedua, dan seterusnya itu dianggap tidak memiliki hubungan gitu. Tolong next slide. Nah, di sini ada hasil akhir dari birth and death process. Jadi yang dimaksud hasil umumnya itu adalah bentuk probabilitas steady state yang sudah disinggung rekan saya di sebelumnya. Steady state itu peluang sistem berada pada state N atau jumlah pelanggan sebanyak N itu dalam jangka panjang. Dan secara umum, untuk berended process itu berlaku hubungan PN sama dengan di sana ada lambda 0, lambda 1, dan seterusnya sampai lambda n-1 per mu 1, mu 2, dan seterusnya sampai mu n dikali P0. Di mana PN adalah probabilitas terhadap berapa banyak N pelanggan dalam sistem. Sedangkan mu i adalah laju kedatangan saat di state 1 atau state i. Maaf, lambda i itu laju kedatangan saat di state i, sedangkan mu i adalah laju pelayanan di state i. P0 adalah probabilitas sistem yang kosong atau tidak ada pelanggan. Next slide. Nah, di sini ada hasil akhir dari birth and death process. Jadi yang dimaksud hasil umumnya itu adalah bentuk probabilitas steady state yang sudah disinggung rekan saya di sebelumnya. Steady state itu peluang sistem berada pada state N atau jumlah pelanggan sebanyak N itu dalam jangka panjang. Dan secara umum, untuk berended process itu berlaku hubungan PN sama dengan di sana ada lambda 0, lambda 1, dan seterusnya sampai lambda n-1 per mu 1, mu 2, dan seterusnya sampai mu n dikali P0. Di mana PN adalah probabilitas terhadap berapa banyak N pelanggan dalam sistem. Sedangkan mu i adalah laju kedatangan saat di state i, sedangkan mu i adalah laju pelayanan di state i. P0 adalah probabilitas sistem yang kosong atau tidak ada pelanggan.
Selanjutnya ada prosedur analisis antrian tunggal. Kalau di dalam buku Lieberman, analisis ini tuh dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berurutan. Yang pertama ada identifikasi parameter sistem. Laju kedatangan atau si lambda itu menyatakan rata-rata jumlah pelanggan yang datang per satuan waktu. Laju pelayanannya adalah mu, rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani per satuan waktu. Langkah kedua adalah menentukan model antrian. Jadi untuk sistem yang kedatangannya itu mengikuti distribusi Poisson, terus waktu pelayanannya mengikuti distribusi eksponensial dan memiliki satu server, berarti digunakan model MM1. Next slide. Selanjutnya itu adalah menentukan jumlah server. Jadi kalau servernya cuma satu, gini, setelah kita baca suatu soal terus tadi case gitu, kalau servernya cuma satu, berarti dia single server, yaitu pakai yang MM1. Tapi kalau lebih dari satu, dia pakai model lain seperti MMS atau model antrian banyak. Yang keempat adalah memeriksa syarat stabilitas. Jadi syarat stabilitasnya itu adalah rho sama dengan lambda per mu itu harus kurang dari satu. Nah, maksudnya, laju pelayanan itu harus lebih besar dari laju kedatangan. Karena kalau tidak, antrian akan terus bertambah dan sistem akan jadi nggak stabil. Langkah yang kelima adalah menghitung utilitas sistem atau si rho itu tadi. Jadi utilitas atau tingkat kesibukan server itu menunjukkan seberapa sibuk server. Jadi kalau nilai rho-nya mendekati satu, berarti sistem itu sangat sibuk. Tapi kalau nilainya kecil, berarti sistemnya relatif longgar. Contoh, setelah dilakukan perhitungan, kita dapat kalau rho-nya itu 0,8. Berarti petugas sibuknya 80% dari waktu kerjanya. Next slide. Langkah yang keenam adalah menghitung probabilitas P0 dan juga Pn. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, P0 itu peluang loket tidak ada pelanggan, sedangkan Pn adalah peluang ada N pelanggan dalam sistem. Langkah ketujuh adalah menghitung ukuran kinerja sistem, yaitu ada L, LQ, W, dan juga WQ. Next slide. Nah, langkah terakhirnya adalah interpretasi hasil dan analisis biaya. Nah, jadi setelah kita melakukan perhitungan, lalu langkah terakhirnya adalah menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Jadi dari hasil tersebut itu akan dipertanyakan nih, apakah waktu tunggu terlalu lama, apakah antrian terlalu panjang, atau apakah perlu menambah server lainnya gitu. Kalau dalam praktiknya sehari-hari, hasil ini tuh sering dikaitkan dengan biaya pelayanan, kayak penambah pegawai, dan juga biaya menunggu atau ketidakpuasan pelanggan. Sehingga tujuan akhirnya adalah menemukan keseimbangan antara efisiensi dan juga kualitas pelayanan. Next slide. Selanjutnya ada model single server atau MM1. Jadi model ini tuh merupakan gabungan dari konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada distribusi eksponensial, yaitu untuk waktu antar kedatangan dan waktu pelayanannya. Lalu birthday process itu adalah untuk menggambarkan perubahan jumlah pelanggan yang datang dan pergi karena telah selesai pelayanannya. Dan juga ada prosedur analisisnya itu untuk menyelesaikan model secara sistematis. Next slide. Nah, di sini ada beberapa asumsi juga. Yang pertama, model MMI itu dia menganut disiplin antrian FIFO atau first in, first out. Pasti kalian juga udah pada nggak asing sama istilah ini karena udah dipelajari sebelumnya. Jadi sistem FIFO ini tuh eh, pelanggan itu dilayani sesuai urutan kedatangan. Jadi nggak ada prioritas khusus dan juga nggak ada yang menyalip antrian. Terus kalau ada gimana? Nah, berarti itu kembali lagi adalah kasus khusus. Selanjutnya ada kapasitas sistem nggak terbatas. Jadi, jumlah pelanggan yang dapat berada dalam sistem, baik yang sedang dilayani maupun yang menunggu dalam antrian, itu kita asumsikan tidak terbatas. Dengan demikian, nggak ada pelanggan yang ditolak atau meninggalkan sistem akibat keterbatasan kapasitas. Lalu ada populasi sumbernya juga nggak terbatas. Nah, jumlah calon pelanggan yang berpotensi memasuki sistem itu kita asumsikan sangat besar atau dibilang tidak terbatas. Karena itu, laju kedatangan atau lambdanya dianggap konstan dan tidak dipengaruhi oleh jumlah pelanggan yang sudah berada dalam sistem. Next slide.
Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Nirmala atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan ke rumus inti yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan model single server MM1. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan di prosedur bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antrian tunggal, kita harus menghitung utilitas sistem, probabilitas, dan juga ukuran kinerja sistem. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Jadi di sini kita akan dijelasin. Yang pertama, di sini ada tingkat utilitas sistem atau kita notasikan dengan rho. Rumusnya adalah rho sama dengan lambda per mu, di mana kita tahu lambda adalah laju kedatangan atau rata-rata pelanggan yang datang dan mu-nya adalah laju pelayanan. Kemudian ada probabilitas terdapat n pelanggan dalam sistem atau kita sebut sebagai PN. Rumusnya adalah PN sama dengan rho pangkat N dikali dengan satu min rho. Nah, dari rumus ini kita juga bisa menghitung P0. Jadi kita substitusiin aja N sama dengan 0. Jadi untuk rho pangkat N-nya, dia kan jadi rho pangkat 0 ya. Nah, kita tahu bilangan berapapun dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Sehingga kita peroleh P0 itu sama dengan 1 min rho. Selanjutnya ada jumlah rata-rata dalam antrian. Kita notasikan dengan LQ. Rumusnya adalah LQ sama dengan lambda kuadrat per mu dikali dengan mu min lambda. Lalu ada jumlah rata-rata dalam sistem. Kita notasikan dengan L. Rumusnya adalah L sama dengan lambda per mu min lambda. Nah, di sini kan kita ada istilah rata-rata dalam antrian dan dalam sistem. Jadi kalau antrian itu, kita hanya menghitung dari pelanggan yang saat itu mengantri. Sedangkan kalau sistem, itu kita hitung setiap pelanggan yang ada di tempat itu. Jadi eh, pelanggan yang baru datang, kemudian yang lagi mengantri, dan juga yang sedang dilayani, itu semua termasuk ke dalam sistem ya, teman-teman. Nah, Em, kalau tadi ada jumlah, kita lanjut ke waktu rata-rata dalam antrian. Di sini kita notasikan dengan WQ, dan rumusnya adalah WQ sama dengan lambda per mu dikali dengan mu min lambda. Yang terakhir ada waktu rata-rata dalam sistem, yaitu W sama dengan 1 per mu min lambda. Oke, di sini ada contoh kasus. Jadi kita baca soalnya sambil eh, mengidentifikasi tiap elemennya ya. Jadi di Rumah Sakit Medika memiliki satu orang dokter yang bertugas di UGD pada shift malam. Jadi yang melayani itu kan cuma satu ya, makanya dia jadi layanan tunggal. Kemudian tingkat kedatangan pasien itu mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata satu pasien setiap setengah jam. Tingkat kedatangan itu kan lambda. Oh iya, di sini kita pakai satuan waktunya itu jam ya. Jadi kalau setiap setengah jam itu ada satu orang yang datang, berarti dalam 1 jam ada dua orang yang datang, sehingga lambdanya sama dengan 2. Lalu dokter dapat melayani pasien dengan rata-rata waktu 20 menit per pasien, di mana waktu pelayanan ini berdistribusi eksponensial. Jadi mu-nya itu sama dengan 3, karena kalau satu pasien itu 20 menit, berarti kalau 1 jam itu kan 60 menit. Berarti rata-rata yang dilayani selama 1 jam itu ada 3 pasien. Oke, selanjutnya kita akan menghitung tingkat utilitas sistem, tingkat kinerja sistem di poin kedua sampai poin kelima. Lalu di poin terakhir ada probabilitas sistem dalam keadaan kosong atau P0. Oke, di sini adalah penyelesaiannya. Jadi diketahui lambdanya sama dengan 2 pasien per jam dan mu sama dengan 3 pasien per jam. Sehingga untuk perhitungan rho-nya kita bisa substitusiin aja ke rumusnya. Jadi rho sama dengan lambda per mu sama dengan 2/3 atau sekitar 0,667. Yang artinya dokter itu sibuk melayani pasien selama 66,7% dari waktunya. Lalu eh, selanjutnya jumlah rata-rata pasien dalam sistem yaitu L sama dengan lambda per mu min lambda sama dengan 2/3 min 2 sama dengan 2 pasien. Selanjutnya ada jumlah rata-rata pasien dalam antrian yaitu LQ.
kita substitusiin angka lambdanya sama mu-nya. Jadi sama dengan 2 kuadrat per 3 dikali 3 min 2. Hasilnya sama dengan 4 per 3 atau sekitar 1,333 pasien. Kemudian, waktu rata-rata pasien dalam sistem yaitu W sama dengan 1 per mu min lambda, kita substitusiin jadi 1/3 min 2 atau hasilnya adalah satu jam, sehingga kalau kita konversi ke menit, maka hasilnya adalah 60 menit. Lalu waktu rata-rata pasien dalam antrian, yaitu WQ, itu sama dengan 2/3 dikali 3 min 2, hasilnya adalah 2/3 jam, atau kalau kita konversi ke menit adalah 40 menit. Terakhir yaitu probabilitas sistem kosong atau P0. Sebelumnya kan kita udah bahas ya kalau P0 itu rumusnya 1 min rho. Sehingga kita tinggal substitusin aja 1 min 2/3. Hasilnya adalah 1/3 atau sekitar 0,333. Yang dimana di sini artinya peluang tidak ada pasien dalam sistem atau sistemnya menganggur itu adalah 33,3%. Selanjutnya ada penerapan analisis biaya. Jadi tujuan analisis biaya itu adalah untuk meminimalkan total biaya yang diharapkan atau expected total cost per satuan waktu. Untuk menghitungnya kita bisa menyeimbangkan antara biaya pelayanan yang diharapkan atau expected service cost dan biaya menunggu yang diharapkan atau expected waiting cost. Simpelnya, analisis biaya ini bertujuan untuk mencari tingkat pelayanan optimal dengan total biaya yang paling rendah. Nah, yang termasuk biaya pelayanan itu kayak kalau misalkan di rumah sakit itu gaji dokter atau di perusahaan-perusahaan itu gaji karyawannya di tempat pelayanan itu ya. Kemudian biaya listrik, perawatan alat, perawatan alat dan juga sewa tempat mungkin kalau misalkan tempatnya menyewa. Intinya semua biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan fasilitas pelayanan. Sedangkan kalau biaya menunggu itu adalah kerugian karena pelanggan itu harus menunggu. Jadi contohnya kayak komplain pelanggan, kehilangan pelanggan potensial, atau kalau dari contoh kasus rumah sakit itu adanya resiko medis karena keterlambatan penanganan. Jadi biaya ini tuh sebenarnya nggak selalu langsung keluar uang ya, tapi tetap punya nilai kerugiannya sendiri gitu. Nah, secara matematis, ini dapat dirumuskan sebagai ETC sama dengan ESC plus EWC, di mana ETC itu adalah total biaya yang diharapkan, kemudian ESC itu adalah biaya pelayanan yang diharapkan, dan yang terakhir ada EWC itu adalah biaya menunggu yang diharapkan. Selanjutnya, untuk penerapan analisis biaya pada sistem antrian tunggal dengan asumsi biayanya linear. Maka untuk biaya pelayanan yang diharapkan itu kita bisa nyatakan sebagai CS, yaitu biaya pelayanan per server per satuan waktu. Kemudian untuk biaya menunggu kita bisa nyatakan sebagai CW dikali dengan L, dengan CW-nya adalah biaya menunggu per pelanggan per satuan waktu, dan L-nya adalah rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem. Sehingga untuk menghitung total biaya yang diharapkan itu kita bisa tuliskan sebagai ETC sama dengan CS plus CW dikali dengan L, atau juga kita bisa tuliskan sebagai CS plus CW dikali dengan lambda per mu min lambda, dengan syarat lambdanya kurang dari mu. Selanjutnya, kita masuk ke contoh penerapannya. Jadi berdasarkan contoh kasus sebelumnya, yaitu model MM1 untuk rumah sakit Medika, kita peroleh L-nya itu kan sama dengan 2 ya. Kemudian kita asumsikan CS-nya sama dengan 500.000 per jam, dan CW-nya itu sama dengan 100.000 per jam. Maka total biaya yang diharapkan itu kita bisa substitusikan aja nilai-nilai biaya dan L-nya, sehingga kita peroleh ETC sama dengan 500.000 plus 100.000 dikali 2, hasilnya adalah 700.000 per jam. Jadi, rumah sakit itu diharapkan menanggung total biaya sebesar 700.000 per jam yang terdiri dari biaya pelayanan sebesar 500.000 dan biaya menunggu sebesar 200.000.
Oke, selanjutnya ada variasi lain dari single server. Jadi di sini kita hanya perkenalan aja ya, kita hanya sekedar mengetahui aja variasi-variasi lain dari single server. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mengambil topik ini, maka bisa kepoin sendiri untuk lengkapnya. Oke, di sini yang pertama ada model MM1K, yaitu model MM1 dengan kapasitas sistem yang terbatas sebesar K. Dan ini termasuk pelanggan yang sedang dilayani ya. Jadi kalau misalnya sistemnya penuh, pelanggan yang baru itu akan ditolak. Kemudian ada MG1. Nah, model ini mengasumsikan kedatangan Poisson atau dinotasikan dengan M, tetapi waktu pelayanannya itu mengikuti distribusi umum atau kita notasikan dengan G. Jadi MG1 ini tuh generalisasi dari MM1 karena tidak membatasi distribusi waktu pelayanannya. Kalau MM1 kan distribusi waktu pelayanannya eksponensial. Kalau misalkan MG1 ini bebas gitu. Kemudian rumus kinerjanya itu menggunakan rumus Polaczek-Kinshine yang menunjukkan bahwa kinerja sistem sangat dipengaruhi oleh variasi waktu pelayanan. Nah, selanjutnya, selain dua variasi tersebut, ada juga variasi-variasi yang lain seperti MD1 dengan waktu pelayanannya konstan, lalu ada MEK1 yang menggunakan distribusi Erlang, kemudian ada juga model dengan finite calling population atau populasi pemanggil terbatas. Nah, variasi-variasi ini itu merupakan pengembangan yang lebih lanjut dari variasi-variasi yang sebelumnya. Oke, ini untuk latihan soalnya dan penyelesaiannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.